Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Hakim, Bapak Panitra, Ibu Sekretaris, dan Bapak Ibu pejabat fungsional dan struktural, serta Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini, siang hari yang di bulan penuh berkah ini, kita masih diberi kenikmatan, kita masih diberi berbagai kenikmatan. Salah satunya kenikmatan yang sangat kita rasakan, yaitu kenikmatan menahan lapar dan dahaga. Walaupun demikian, kenikmatan lapar dan dahaga ini tidak akan mengurangi rasa syukur kita, malah akan menambah rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang berbahagia, dengan tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita ke acara inti, yaitu acara Kultum Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita, yakni Bapak Delbi Ariputra. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azhara fil kauni ajaibah wa hatsal khalqa 'alal khairi ittiba'ah. Wassalatu wassalamu ala jami'il mahamidil mahmudah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi zawil manaqibil ajibah. Amma ba'dah. Bapak Ibu keluarga besar Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, jamaah sholat zuhur yang berbahagia, pada siang ini kembali kita melaksanakan sholat secara berjamaah, kemudian zikir dan doa. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih bisa bernafas, sehingga dengan nafas itu kita berzikir menyebut asma Allah. Coba kalau tak ada nafas lagi, tak bisa bergerak kita. Orang kalau udah tak ada nafas tidak bisa bergerak. Nah, kita hari ini masih bisa bergerak karena nafas Allah tetap titipkan kepada kita. Maka mari kita berbanyak syukur, diantaranya perbanyak ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan salam kita tersebut dijawab oleh Rasulullah dan kelak di hari kiamat mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu Ria membawa kue kering. Cakep kan? Kue kering tersebut diberikan kepada Ibu Oksa. Kalau ada Bapak Ibu yang siang ini makan sepiring, jangan mengaku masih berpuasa. Nah, ini kalau di luar mestinya tepuk tangan nih. Tapi kalau ceramah begini jangan pula sampai tepuk tangan ya. Bahaya kita ceramah pakai tepuk tangan. Tapi kalau acara-acara yang resmi lain kita bolehlah pakai tepuk tangan. Alhamdulillah masih puasa Bu, yang belakang masih puasa? Kan tidak ada yang makan sepiring tadi kan Bu?
Tak ada. Bapak-bapak yang depan kayaknya masih puasa. Yakin, dia kelihatan dari bibirnya, dari pucatnya karena menahan lapar, nampak. Tapi yakinlah Allah akan beri balasan itu atas upaya kita menjaga puasa kita. Bapak Ibu soimin soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam kaidah bahasa Arab itu kalau ingin menyebutkan perempuan itu tambah tak marbutoh. Contoh muslim, kalau yang perempuan muslimah, ya kan? Mukmin, mukminah, soimin, soimah, komarin, komaria. Harusnya ada Ibu Komaria dari sini, tapi Ibu Komaria belum datang. Iya. Maka kami sebut soimin dan soimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini, baik jamaah yang di alam nyata maupun nantinya di alam maya. Sekarang ini banyak dunia kita. Dunia nyata, dunia maya, dunia alam goib. Nah, jadi kita sapa semuanya. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terkait Ramadan itu bulan yang produktif. Nah, kenapa bulan produktif? Sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, produktif itu kan disebutnya bersifat atau sesuatu yang menghasilkan. Jadi dia bisa banyak menjadi banyak menghasilkan. Maka Ramadan ini hendaknya kita jadikan bulan yang lebih produktif dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Dari 11 bulan yang telah kita lewati, maka hendaknya di bulan Ramadan ini ada yang lebih produktif. Apa yang harus produktif itu? Yang pertama tentunya puasa. Tak bisa dipungkiri Ramadan ini adalah syahrus syam. Maka kita sebagai umat Islam, orang yang beriman yang diseru oleh Allah sebagaimana dalam ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu. Kan orang yang beriman diseru Allah itu. Dan seruan ya ayyuhalladzina amanu, ulama katakan bahwa seruan itu adalah seruan kasih sayang itu. Karena beriman. Bukan ya ayuhan nas. Kalau ya ayuhan nas seluruh manusia disuruh puasa, tapi tidak. Seruan puasa ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Karena orang beriman ini yakin dengan yang gaib. Pahala puasa itu gaib apa tidak? Gaib Bapak Ibu. Tidak nampak kita pahala puasa itu. Bahkan puasa Allah katakan wa ana ajzi bihi dalam hadis qudsinya. Saya langsung yang kasih pahala, kasih balasan kata Allah. Kan nggak nampak kita balasan Allah itu sebesar apakah, bentuknya seperti apa kita tidak tahu. Tapi yakin tak kita? Sebagai orang yang beriman kita yakin. Sehingga dengan keyakinan itu Allah seru, wahai orang-orang yang beriman. Ini kan istimewa ini seruan ini. Tidak semua orang diseru Allah itu, yang beriman saja. Nah, kalau kita meyakini dan menganggap diri kita beriman, berarti seruan puasa untuk kita. Nah, ketika syahrus syam ini, bulan puasa ini datang, hendaknya yang harus produktif itu adalah puasa kita. Kalau bulan sebelumnya kan kita tak mungkin puasa sebulan. Tidak dianjurkan juga puasa dalam sebulan penuh selain bulan Ramadan. Ada tidak di bulan selain Ramadan kita dianjurkan puasa sebulan penuh? Carilah, tidak ada. Bahkan ada yang istilah men-challenge dirinya, menantang, saya ingin puasa terus menerus katanya. Tapi dengar Nabi kan, kalian yang bilang begini, yang kamu katanya mau puasa terus menerus. Kata Nabi apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi. Ya kan? Dan sunnah Nabi itu puasa sunnah ya tidak terus menerus di bulan lain. Dalam satu bulan itu tidak. Puasa terus menerus itu bukan sunnah Nabi. Maka kalaupun mau puasa juga saking inginnya berpuasa, giroh puasa ini tinggi, boleh. Seperti puasa Nabi Daud, kata hari ini puasa besok buka. Itu di luar bulan Ramadan. Tapi ketika di dalam Ramadan, maka tentunya kalau kita bukan orang yang berhalangan untuk berpuasa, sebulan puasa itu ya kita harus produktif berpuasanya. Tak tinggal. Kalau puasanya tahun ini 29 hari, berarti puasa kita disebut produktif ya 29 hari puasa. Tapi kalau kita siang ini makan sepiring tadi, berarti ada yang tidak produktif. Yang harusnya kita full satu bulan itu berpuasa, malah tidak full karena ada halangan yang lain.
Kalau ibu-ibu jelas halangannya. Kalau yang bapak-bapak ini tak bisa kita bilang, kecuali sakitnya itu memang memudaratkan dirinya sendiri ketika dia berpuasa. Oke, itu diberikan rukhsah. Tapi ketika tidak, sakitnya sampai membahayakan dirinya kalau berpuasa, maka dia tetap diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan ini. Nah, jadi puasa yang harus produktif pertama kali. Di luar Ramadan nanti boleh juga tetap berpuasa, puasa sunnah itu. Yang puasa Daud tadi, Senin Kamisnya, atau puasa yang khusus di bulan tertentu, boleh. Tapi yang harus lebih produktif kita puasa adalah di bulan Ramadan. Nah, itu puasa yang pertama. Makanya anjuran berpuasa ini memang dari dulu sudah diwajibkan oleh Allah sampai ke kita. Perhatikan banyak manfaatnya. Dalam salah satu hadis kan sudah disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Nabi, bahwasanya puasa itu bukan sekedar kita menjalankan perintah Allah. Wahai orang beriman, puasalah kalian. Bukan itu. Ada manfaat lain bahkan bagi tubuh kita. Nabi katakan, sumu tasihu. Puasalah kalian akan sehat. Cobalah Bapak Ibu. Kalau ada merasa sakit, maka dengan berpuasa itu bisa saja sembuh. Atau maaf nih, yang perutnya kebanyakan lemak misalkan, dengan puasa itu bisa mengurangi lemak. Ini dalam kajian ilmu kesehatan itu kan puasa sebagai detoksifikasi. Bahasanya sedikit keren gitu. Detoksifikasi, okay? Pembersihan ya anggota tubuh kita yang dalam yang tak nampak di kita, nanti dibersihkan dengan berpuasa itu. Nah, bagaimana caranya, itu orang kedokteran lah tahu. Bagaimana isi perut kita ini mengolah ketika kita berpuasa, itu bisa menjadi detox, itu kan, pembersih. Nah, maka ketika sebulan penuh kita berpuasa, ini Bapak Ibu yakinlah dengan keimanan dan keyakinan kita, mudah-mudahan kita sehat berpuasa. Sehat, tubuh kita itu akan kuat. Kalau orang tak pernah berpuasa itu mudah saja sakitnya itu. Karena tubuhnya tidak pernah didetoks. Tapi dengan berpuasa insya Allah tasihu, kata Nabi, sehat kalian dengan berpuasa. Nah, maka bulan Ramadan ini mari kita full kan, terutama bapak-bapak ini, ya termasuk kami lah. Kan kita tidak tahu nih, nampaknya di sini seperti 30 hari ke depan ini sanggup berpuasa, full sanggup. Tahu-tahunya di belakang kan, tanpa sepengetahuan keluarga di rumah, haus betul lah, panas, cuaca ini kan buat makin haus itu. Bahkan sekarang ini kami ngomong depannya hausnya. Kenapa haus? Orang kalau banyak ngomong itu juga sebenarnya buat haus kan. Nah, kan tidak tahu Bapak Ibu, setelah acara kita ini nanti saya diam-diam misalnya cari air, saya minum, kan tidak tahu ada apa. Maka mari puasa ini kita istiqomahkan full sebagaimana sampai nanti akhir Ramadan 1445 Hijriah ini. Soimin soiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus produktif pertama. Yang kedua tentunya adalah qiyamnya kita. Kalau tadi siam, yang sekarang ini qiyam. Qiyam itu apa? Salatnya kita. Coba kita bayangkan, lebih banyak salatnya kita di dalam Ramadan apa di luar Ramadan? Yakin jawabannya ketika Ramadan. Kenapa? Ketika Ramadan, bulan Ramadan ada sholat taraweh. Orang kadang sayang kalau meninggalkan taraweh. Banyak Pak. Coba perhatikan di kalangan masyarakat kita itu. Ramadan itu ke masjidnya luar biasa. Mau dia ke masjid. Tapi setelah Ramadan, nah ini pula kekurangannya. Setelah Ramadan kadang 5 waktu tak mau lagi ke masjid. Cuman ketika dalam Ramadan, walaupun yang dikejar dia itu jamaah, sholat jamaah dari sholat sunnah, tarawih dan witirnya, cuman dia mau datang ke masjid. Ini kan luar biasa ini. Patut istilahnya dibanggakan yang begini ini. Punya potensi yang besar. Kan produktif sholatnya. Walaupun di luar Ramadan tidak. Tapi di dalam Ramadan sholat itu harus produktif. Apalagi kalau kita mau tambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Tarawih oke. Pulang kita malamnya tidur, boleh enggak kita qiyamul lail lagi? Boleh. Sekalipun tadi misalnya kita sudah witir, tapi tak perlu witir kedua kalinya. Karena yang namanya witir kan ganjil.
Nah kalau kita witir lagi satu misalnya, kita witirnya 3 tadi waktu setelah Isya. Witir lagi kita yang kedua kali, berarti 6 jumlahnya, tak jadi witir. Makanya witir itu cukup sekali saja dalam satu malam itu. Walaupun misal sudah witir tadi setelah Isya, kemudian subuhnya sebelum subuhnya kita mau tahajud lagi, boleh. Cuman tak perlu witir. Itu yang disebut qiyamul lail. Maka di antara bedanya qiyamul lail kata orang itu tahajud itu dengan tarawih itu adalah kalau tarawih kan dia sebelum kita tidur. Tapi kalau tahajud setelah kita tidur itu baru disebut tahajud. Nah, maka dalam ayatnya Allah katakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, kata Allah. Di antara malam itu tahajudlah kalian. Nafilatan laka, sebagai tambahan yang sunnah untukmu. Asa ayyab'atsaka rabbuk maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan sholat tahajud itu Allah bangkitkan, Allah tinggikan derajatmu, makommu. Itu tahajud. Coba Bapak Ibu perhatikanlah, kalau orang itu makomnya, derajatnya mungkin ditinggikan oleh Allah, bisa jadi di balik itu dia punya amal tahajud yang kita tidak nampak. Kan di rumah dia malam hari dalam keadaan sunyi, bisa jadi kita sedang ngorok gitu kan, tapi dia sedang tahajud. Allah tinggikan derajatnya. Kedudukan dia di hadapan manusia Allah tinggikan. Jangankan di hadapan manusia, di sisi Allah saja sudah Allah tinggikan derajat orang yang atau kedudukan orang yang bertahajud. Maka Allah ingin tunjukkan pula, ini loh contoh hambaku. Ketika dia tahajud, aku beri dia kedudukan yang lebih tinggi dibanding yang tidak tahajud. Maka sholat produktif kan kalau begitu. Nah, lebih-lebih Ramadan ini. Lagi-lagi Ramadan ini hendaknya kita jadikan bulan yang produktif sholat kita. Bukan sekedar sholat wajib. Kalau sholat wajib istilahnya babnya tuntas di kita. Karena 5 waktu sehari semalam kita kerjakan. Kita tambahan ini ya disebut produktif. Dengan witirnya kita tadi bisa 8, bisa 20, 23 dengan witirnya. Boleh. Ada yang puluhan kok sholat tahajudnya. Ada yang ratusan karena luar biasa. Tapi kita mampu enggak sebanyak itu? Ya kalaupun tidak mampu tidak apa-apa. 2 rakaat saja semalam sudah jadi. Yang penting kan istiqamah. Adwa muha wa in qalla. Ya kan? Dia walaupun sedikit tapi kalau terus menerus kita lakukan, istiqomah kita kerja, itu yang afdal kata Nabi dalam salah satu hadisnya. Amalnya mungkin kecil, sholatnya cuma 2 rakaat aja semalam qiyamul lailnya atau tahajudnya itu. Tetapi istiqomah dia tiap malam itu afdal. Lebih baik daripada malam ini kita borong semuanya sampai misalnya 30 rakaat sholat tahajud kita, malam besok 2 rakaat pun tidak ada. Jauh lebih baik yang 2 rakaat tadi. Yang kecil. Nah ini Bapak Ibu produktif. Dan witir itu dengan tarawih maksudnya itu kan tidak ada di luar Ramadan. Khusus itu dalam Ramadan. Kalau qiyamul lail tadi bisa di dalam Ramadan, bisa di luar Ramadan. Tapi kan tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Maka ini jangan kita sia-siakan Bapak Ibu. Jangan sia-siakan tarawih ini. Ketika mungkin ada halangan, ada kendala untuk sholat tarawih di masjid, bisa enggak di rumah? Ya bisa. Bukankah Nabi dalam riwayat itu 3 hari yang di masjid itu, bahkan bukan berjamaah awalnya tarawih itu. Kan tarawih itu awalnya bukan jamaah. Ada enggak Nabi tarawih dengan para sahabatnya berjamaah? Tidak, disebutkan kalau saya tidak salah ingat itu kan di masanya Umar bin Khattab, melihat orang sholat di dinding sini, dinding sana, dinding situ sholat gitu kan, sama-sama sholat tarawih, tapi kayaknya kurang indah nih kalau masing-masing begini, kayak orang lagi ngambekan gitu sholat sendirian, sehingga dibuatlah sholat tarawih. Makanya sholat tarawih itu jadi berjamaah sekarang. Dengan jamaah itu sesungguhnya memotivasi itu. Kalau kita yang awalnya tidak terlalu berkeinginan tarawih, melihat kawan kita kadang semangat pula awak nih. Kan begitu. Itu di antara hikmahnya tarawih berjamaah. Kalau tidak bisa berjamaah tadi, bisa enggak di rumah kita laksanakan? Bisa. Malah bukan hanya 8 kita buat. Langsung 20 tadi di rumah kan? Boleh.
Itu jadi Bapak Ibu harus produktif puasanya, sholatnya kita. Setelah puasa kita produktif, sholat kita juga produktif. Soimin, soimat jamaah sekalian yang berbahagia. Selain sholat, kemudian juga puasa yang harus produktif. Apa hal lain yang harus produktif? Sedekah. Sedekah ini juga harus produktif di bulan Ramadan. Banyak orang di sekeliling kita dapat kita perhatikan di bulan Ramadan itu dia memang lebih banyak bersedekah dibanding di luar Ramadan. Kenapa? Ya memang pahalanya di Ramadan ini berlipat ganda kan. Berlipat ganda. Ketika dia infakkan, dia sedekahkan, banyak dia sedekah, tentu banyak pula pahala yang dia dapat. Di samping memang keistimewaan sedekah itu. Di antara keistimewaannya apa? As-sadaqah taruddul bala wa tatulul umur, kata Nabi. Sedekah itu bisa menghindari kita dari bala, bencana. Wa tatulul umur, dan dapat menambah panjangnya umur kita. Nah, itu sedekah itu. Kalau mau panjang umur banyak-banyak sedekah, Pak. Ibu. Banyaklah sedekah. Dan sedekah yang mudah, sedekah kan tidak harus bermateri. Tapi kalau bisa yang sebaiknya yang ada materinya. Ketika tidak mampu, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum itu bisa menjadi sedekah. Dan senyum itu sedekah yang mudah, Bapak Ibu. Tapi jangan pula kita di pinggir jalan itu orang sedekah semuanya kayak takjil, kita berdiri aja situ senyum. Apa tujuan senyumnya? Saya mau sedekah, tapi sedekah saya senyum aja. Daripada tidak, bisa lah diterima begitu kan. Misal Bu Deni berdiri di depan rumahnya senyum aja, situ ada yang lewat senyum. Niatnya sedekah, boleh. Kalau bisa ditambah dengan sedekah sekian butir kurma, roti misal untuk berbuka, lebih baik. Kalau tak bisa, senyum saja dah. Asal jangan senyum sendiri, tak ada orang senyum aja gitu. Itu terus-terusan begitu. Di ruangan kita senyum-senyum. Kalau lihat HP masih ada kadang penyebab dia tersenyum. Karena dia lihat HP, mungkin lucu kan, ada ininya dalam HP itu. Dia bisa tersenyum. Tapi tidak ada melihat HP atau yang lain, dia senyum. Nah itu kalau ibu-ibu, bapak-bapak melihat seperti itu, gimana responnya itu? Ada orang senyum aja, tapi tidak ada penyebab. Nah ini bisa kita kira ini kayaknya kurang waras orangnya. Tapi intinya di sini sedekahnya memang perlu kita perbanyak, harus produktif, istiqomah. Malam hari itu kadang kan ketika sholat tarawih itu ada tuh kotak-kotak infak itu yang di jalan ke orang. 2.000, 4.000, 5.000, 10.000. Masukkan di situ. Istiqomah kita begitu, insya Allah produktif. Nah, kalau mau sekaligus yang berwarna merah misalnya 100.000 kan, masukkan. Tapi jangan niatkan 100.000 ini ya Allah untuk sebulan ke depan misalnya. Ya jangan. Kalau ya, makanya daripada 100.000 sekali, tapi cuma sekali itu aja. Malam berikutnya nggak ada lagi gitu. Mending lah kayaknya dipecah-pecah lah. Biar dapat pahala malam ini, dapat malam besok dapat itu. Nah, itu lebih afdol. Kembali ke istiqomah yang tadi. Biar sedikit tapi istiqomah dia dengan itu produktif berarti. Sedekahnya Bapak Ibu. Kemudian selain puasa, sholat, sedekah, apalagi yang harus produktif? Di antaranya adalah doa. Ini Ramadan ini harusnya kita perbanyak doa. Dan bahkan disebutkan lisaimi, kata Nabi itu bagi orang yang berpuasa itu da'watun la turaddu. Doanya enggak ditolak oleh Allah. Tinggal mau enggak kita berdoa ketika berpuasa. Bahkan sambil mendengar kami sekarang ngomong di depan, berdoalah dalam hati, minta kepada Allah diberikan senantiasa kesehatan, diberikan kekuatan untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Rumah tangga kita disakinahkan oleh Allah, dijaga oleh Allah dari banyaknya pelakor atau pebinor gitu kan. Berdoa dalam hati kita. Kita kan lagi puasa ini. Maka dengan banyak doa itu mudah-mudahan bisa produktif dan Allah ijabah semua doa kita. Perbanyaklah doa. Bahkan yang bagus kan
ketika mau berbuka dan ketika sahur. Itu kan bagus itu. Di antara waktu-waktu yang diijabah oleh Allah doa seorang muslim itu ketika sahurnya. Dan di antara keberkahan sahur itu kan Nabi suruh tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, sesungguhnya di balik sahur itu ada banyak berkah. Di antara keberkahannya apa? Doa kita dijawab oleh Allah. Jadi sambil makan itu berdoa boleh. Sambil makan doa kita mengunyah mulut kita, tapi dalam hati kita doakan, ya Allah, sehatkanlah nih penanam padi dulu ini. Bisa enggak kita doa? Boleh. Kalau penanam padi dulu itu misalnya tidak baik, tidak sehat, gimana padi itu mau tumbuh dengan baik? Ada ilalang dia biarkan akhirnya padi mati misalnya. Tapi ketika itu kan banyak itu jasa-jasa petani-petani itu. Nah kita doakan di situ. Makanya doa itu kan Allahumma barik lana fima razaqtana, yang direzekikan kepada kita. Kita itu kan tidak harus saya, istri saya, anak saya, tapi kan ada orang lain di balik saya itu. Kan doa kita itu kan banyak ada domir nahnunya, domir kitanya kan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nah kalau misalnya itu beras, nasi yang kita makan, Rabbana tadi itu kan domirnanya itu bisa ke petani. Kemudian petani dijual lagi ke orang lain, pengepulnya misalnya. Kemudian pengepulnya dijual lagi ke pembeli berikutnya. Sampailah padi itu ke kita. Jadilah dia nasi. Kan banyak jasa-jasa orang di situ. Nah kita doakan kepada Allah. Semoga Allah berkahi semuanya. Kita banyak doa kita. Dan yang paling penting doa kita di bulan Ramadan itu adalah doa untuk akhiratnya kita. Makanya dianjurkan perbanyak doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita doa di Ramadan ini itu untuk akhirat kita sungguhnya itu. Kemudian minta untuk dunia boleh atau tidak? Boleh. Allah tidak larang kita minta untuk dunia. Kalau bisa kita minta sebanyak-banyaknya. Karena dengan dapat sebanyak-banyaknya dari Allah, misalnya harta Allah beri berlimpah harta kepada kita, dengan harta itu produktif sedekah kita. Coba kalau tidak banyak harta, mau sedekah banyak tak bisa. Melihat orang sedekah banyak, aduh ingin juga ya. Kan sekarang di Facebook di mana gitu kan banyak tersebar itu orang kayak mudah kali ngasih duit ke orang lain itu. Saya pribadi iri itu dengan orang yang begitu. Irinya kenapa? Dengan kebaikan dia punya banyak duit. Dan dia mudah beri duit itu ke orang lain, bersedekah. Maka kita minta pula sama Allah, ya Allah banyakkan juga duit kami. Sehingga dengan duit kami yang banyak itu, sedekah kami menjadi lebih produktif, lebih banyak. Hasilnya lebih banyak. Itu kita berdoa kepada Allah. Minta dunia. Memang yang utama minta akhirat kita. Karena dunia ini hanya persinggahan sementara. Tujuan akhir ya tetap di akhirat. Itu Bapak Ibu. Kita produktif doa kita. Sebenarnya banyak amalnya dan ini terakhir yang kelima. Yang pertama tadi yang harus produktif puasa karena ini memang syahrus siam bulan puasa. Kemudian sholat, setelah sholat sedekah, setelah sedekah yang harus produktif doa. Ini yang kelima. Banyak sesungguhnya tapi kami ingin menyampaikan pada kesempatan ini yang kelima ini adalah yang produktif apa? Sebagai pasangan di rumah harus produktif melayani pasangannya masing-masing. Nah, ini perlu disinggung nih Bapak Ibu. Ini Bu Deni ini Bu Odram ya, itu perlu kita hayati bersamaan. Kalau bapak-bapak harus produktif Pak pelayanan ke istrinya di rumah. Apa contoh? Kalaulah di luar Ramadan nyuci piring bantu istri itu kadang ya sekali-kali atau bahkan tidak ada sama sekali, di dalam Ramadan coba bantu istri nyuci piring. Istri lagi masak misalnya kan, coba kita bantu. Itu bagian dari kita menjadikan Ramadan ini produktif, pelayanan kita kepada masing-masing pasangan. Ibu-ibu pun demikian. Banyak yang harus produktif ini. Kalau misal di luar Ramadan suami minta saja baru dilayani misalnya di kasur. Kalau dalam Ramadan ini jangan tunggu minta. Jangan tunggu suami minta, ibu yang tawar, Bang, saya mau produktif pelayanan saya kepada abang nih. Mau enggak Bang? Kata. Saya yakin ibu-ibu
Suaminya tak nolak itu. Saya mau baca Quran dulu nih, kata suaminya kan. Tenang bang, nanti habis itu mandi baca Quran lagi. Boleh. Itu kan, tapi yang penting produktif, pahalanya berlimpah untuk kita. Kalau Pak Abu yakin ya, senang kan Pak Abu ya? Kalau istri benar kan, senanglah kata. Ya kalau istrinya coba nawarkan lagi ngaji ini lagi khusyuk ngajinya kan, bang dicolek-colek sama istrinya kan, bang saya mau pelayanan saya prima malam ini bang, lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya bang. Abang mau tak? Gitu kan? Tutup dulu Qurannya bang, nanti habis mandi lanjutkan bang. Yakinlah Pak Abu tak nolak itu. Ya benar, tak pakai sadaqallahul azim langsung ditutup kan, bisa diterjang langsung dia Pak Abu ya. Tapi itu kan bentuk pelayanan, tawarkan saja ibu-ibu. Ini saya bantu bapak-bapak nih ya. Jadi kalau ada suami dari jamaah di sini nanti dengar ini, coba praktekkan di rumah. Terutama kalau istri saya dengar ini, ya sih itu aja. Tahu kan arahnya gitu ya. Tapi ini bukan nyindir istri saya, tidak. Bukan nyindir istri saya. Saya intinya tadi kan pelayanan ke pasangan masing-masing itu harus lebih produktif di bulan Ramadan ini. Bisa dikondisikan itu. Seperti kata Pak Abu tadi, senang sekali gitu. Bisa, pokoknya produktif. Ibu-ibu minta pula, oke bang, produktif begitu. Tapi uang belanja produktif juga ditambah gitu. Gitu kan aja ke suami itu. Untuk buka puasa kita besok enak lah. Jangan hanya terong ke terong aja bang. Tempe ke tempe buka puasa nih. Tambahlah bang misalnya. Boleh. Yang penting pelayanan kita kepada pasangan masing-masing produktif di bulan Ramadan ini. Mumpung pahalanya Allah, ibaratnya big sale-nya kan di Ramadan. Big sale-nya kan Ramadan nih. Allah jor-joran kasih pahala. Nah, kalau sholat saja juga pahalanya besar, puasa pahalanya besar, sedekah pahalanya besar, doa juga demikian. Maka pelayanan kita kepada pasangan kita pun juga tentu demikian. Banyak pahalanya. Iya Bu Odra ya? Boleh. Produktif pelayanan ke suami. Yakinlah suaminya akan senang. Itu muka suaminya akan berseri-seri setelah itu tuh. Karena produktif. Biasanya sekali ini, sekali seminggu katanya. Ini udah sekali semalam. Apa enggak berseri muka suaminya kalau begitu? Yakin. Ya benar Bang Billy ya. Kan kalau ngangguk-ngangguk ya. Itu. Saya kali ini nolong bapak-bapak. Manalah tahu kan. Ya itu Bapak Ibu. Ini tidak menyinggung ibu, tidak menyinggung apa enggak. Kami hanya menyampaikan bahwa mari sama-sama kita jadikan bulan Ramadan ini produktif pelayanan kita, kasih sayang kita, perhatian kita ke pasangan masing-masing. Kan pula ke pasangan orang lain. Nah itu ya repot. Oke Pak produktif nih Pak katanya. Tapi sama istrinya produktif, tetangga juga harus ini saya kasih perhatian katanya. Nah itu salah yang begitu. Jangan sampai tetangga sebelah yang produktif perhatiannya. Maksudnya istri atau suami yang di rumah, anak-anak, itu perhatian kita lebihkan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan demikian segala amal ibadah kita tadi menjadi produktif dan bernilai ibadah yang banyak berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Soimin-soimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sedikit yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita, terutama bagi kami yang menyampaikan. Mari kita jadikan Ramadan ini bulan yang produktif. Produktif puasa kita, produktif sholat kita, produktif sedekah kita, produktif doa kita, produktif pelayanan kita kepada pasangan masing-masing. Dan juga sesungguhnya produktif pula baca Quran kita. Nah ini tak perlu kami perpanjang lagi. Karena waktu sudah lumayan Pak ini kan. Kalau enggak bisa jadi satu materi atau satu ini juga nanti itu. Produktif baca Qur'annya. Yang jelas kita perbanyak ibadah kita produktif di bulan Ramadan ini dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Dan itu dapat kita pertahankan
di 11 bulan setelah Ramadan. Harapannya kan kalau terbiasa produktif segala amal di dalam Ramadan itu menjadi kebiasaan yang menular di bulan setelah Ramadan. Itu harapan Ramadan itu. La'allakum tattaqunnya di situ mestinya. Ada istimrarul a'mal, keberlanjutan amal. Kalau amal tak berlanjut hanya Ramadan saja, ya berarti ibadahnya sekedar di Ramadan itu. Makanya ada yang bilang kun robbaniyan wala takun ramadaniyan. Apa maknanya itu? Kun robbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba Allah yang senantiasa beribadah meskipun bukan di bulan Ramadan. Jangan hanya menjadi hamba Allah yang ramadanian. Bulan Ramadan saja dia jadi hamba Allah itu. Jangan, hendaknya kita jangan begitu. Jadi kalau hamba Allah kan tidak hanya terkait dengan bulan. Di luar bulan Ramadan pun kita juga hamba Allah. Itu yang diharapkan. Seruan amal-amal yang baik tadi itu juga kita kerjakan di bulan selain Ramadan. Nah, itu Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau menyinggung di hati. Sesungguhnya yang baik datang dari Allah, yang tidak baik datangnya dari diri kami sendiri. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa ceramah yang disampaikan oleh Pak Ustadz kita. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita praktekkan, kita tingkatkan produktifnya di bulan puasa ini, terutama yang produktif yang kelima ya mungkin. Mumpung bulan puasanya masih ada 20 hari Bapak Ibu. 20 hari lagi. Oke, baiklah Bapak Ibu, jamaah salat zuhur yang berbahagia. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz kita, kebenaran itu datangnya dari Allah, dan kalau saya kesalahan itu datangnya dari setan. Saya hanya manusia yang biasa yang gampang tergoda. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.